Halo, bertemu kembali dengan tukang review. Masuk di tahun 2024, siapa yang masih belum punya raket? Nih ada rekomendasi di bawah 1 juta. Oke, ini hanya pemanis video raket-raket ini karena sebagian besar raketnya sudah tidak dipakai lagi alias dipakai teman. Satu, di harga 200-an. Kita mulai dari yang paling murah. Ada Hikwa Camolite. Paling murah, paling gampang cocok di banyak tangan. Dari Hikwa Camolite ini benar-benar maknyus. Dengan banyak warna, berat di 5U bisa ditarik di 32 digital. Kenapa bisa murah? Karena dibuatnya, kata CEO-nya, cukup sederhana tapi tidak menghilangkan teknologi Hikwa. Jadi benar-benar kuat ya raket ini, dengan didesain simple sehingga harganya sangat-sangat terjangkau, gampang dipakai, banyak cocok di semua kalangan. Jadi pemula kalau mau dapat power langsung besar atau yang sudah punya power besar aja pakai Hikwa Camolite atau Gold Light itu nyaman. Next, dari RS nih, raket di bawah 500-an tergahar RS masuk di RS Solitaire. Banyak yang nanya kenapa tidak yang RS lainnya, karena RS rata-rata masuk di 3U, apalagi yang kelas-kelas mikron. Nah, mikron saber jadi banyak yang belum tentu bisa pakai kalau masuk 3U. Nah, kalau Solitaire ini hampir semua bisa makainya dan benar-benar bisa diajak main cepat. Recommended TRS ini untuk raket di bawah 500-an dengan berat 0,78, tapi setelah ditimbang dan segala macam, real masuk di 4U. Raket benar-benar enak buat ganda. Jadi buat kalian yang mau di bawah 500 nyaman enak, ada RS Solitaire. Next, nih TRS cocok di Max Bolt itu hanya New Tenno 12 buat raket gedor. Kalian yang suka nembak-nembak, nih New Tenno 12 benar-benar raket tembak dari Max Bolt enak. Kalau untuk all round cepatnya ada di Black. Di luar itu tidak rekom karena memang hanya dua seri, Tenno 12 dan Max Bolt Black, TRS approve. Nyaman, enak, murah. Udah kayak Voltric kalau ini ya, benar-benar raket tembak ajib. Tuh, bentuknya mantap, berat kepala, fleksibel, apalagi. Nah, jadi kita mulai semua dari yang murah supaya ada referensi bagi yang di 2024 belum punya raket. Naik lagi yang agak mahal. Sekarang kita kasih Yonex Nanoflare 001. Benar-benar raket ini raket yang punya teknologi high end, yaitu Sonic Flare. Beratnya 5U tapi tidak hilang powernya, karena raket ini tuh ngeflagnya dan teknologi yang disematkan benar-benar ciamik. Jadi kalau untuk 500.000 ke bawah, Nanoflare 001 ini benar-benar raket jahat ya, teknologinya lengkap. Jadi banyak yang nanya 500 ke bawah yang sangar menurut TRS, ya ini salah satunya, Nanoflare 001 ini dengan teknologi Sonic Flare System, sama dengan teknologi high end Nanoflare. Nah, worth it di bawah 500 ya, 001 dengan banyak seri, ada ability clear dan fill, jadi pilihan. Next, Aeromaster, raket yang membuat Violet gebrak pasar Indo. Violet dikenal karena Aeromaster masuk dengan desain cat yang wow ya, glossy, hard. Jadi benar-benar raket ini tuh kayak raket mahal. Dikala pada saat keluar banyak raket-raket yang harga di bawah 500 catnya jelek-jelek. Tuh. Jadi
sampai sekarang masih rekom. Aroma stand TRS approved. Bagus, mewah. Cuman jeleknya kalau udah main lama shaftnya terlalu lentur, tidak stabil. Tapi is okay, untuk harga segitu kalian dapat raket mewah murah ya. Dengan desain kayak gini tuh waktu itu udah jadi best seller dan kosong-kosong di pasaran. Next, naik lagi nih, terbaik dari Li-Ning yaitu iForce Canon, harga 600-700. Kalau kalian pecinta Li-Ning, ada Canon. Kalau di Victor, ya itu tadi Thruster K220H Romawi 2 yang pakai gagang FreeCore. Dua raket serang ini recommended dari TRS ya. Raket yang mana beratnya tidak begitu berat dan banyak kelasnya. Ada 4U, ada 5U, ada 6U. Tapi kalau Thruster K220H Romawi 2 hanya 4U aja. Jadi ini rekomend. Di harga 800 sampai 600 masuk incaran. Kalau kalian masih belum yakin, cari second-nya. Mungkin sudah banyak yang murah. Oke. Canon. Nah, banyak varian range bobot yang membuat ini jadi benar-benar laku. Salah satunya ada Canon Light. Kalau kalian mau cari ringan gedor di 6U-nya, Canon Light ya. Dengan cat glossy putihnya kayak mutiara ini masuk rekom TRS. Meskipun 27 digital maksimal masih bisa ditarik di 29. Tapi resiko. Nah, dari harga 700-600 berikutnya di Li-Ning untuk all round-nya ada Halbertech 2000. Ya. Kenapa kita kasih Halbertech 2000 bukan Caliber X atau turbocharging? Karena itu udah terlalu lama. Kalau kalian masih minat boleh. Tapi yang Halbertech 2000 ini benar-benar di harga segitu, bentuk raket, cat dan feel benar-benar all round dan catnya bagus banget. Jadi rekom TRS untuk Halbertech 2000 ini all round di harga 600-700 worth it banget. Maksimal tensi 26-27 masih bisa ditarik di 29. Tapi resiko, cuman kalau harga segitu masih oke lah untuk dihajar. Next, ada Nanoflare 002. Untuk harga 700 kembali TRS ngasih rekom Nanoflare 002. Nih, 4U-nya bisa ditarik di 30 digital. Nah, kembali kenapa Nanoflare? Karena teknologi high-end-nya tetap disematkan. Ada tambahan TFA capless. TFA capless ini benar-benar meredam getaran ya. Fleksibelnya juga enak dari slim shaft-nya. Sonic Flare ini loh. Nih, Terakai M40X campurannya. Biar kalian tahu Sonic Flare System itu benar-benar ada yang di high end maupun di low end. Itu makanya kenapa TRS rekom Nanoflare 001 yang lebih murah dan Nanoflare 002 yang mediumnya. Nah, isometric. Ini biar kalian tahu, isometric ini banyak ditiru raket-raket lainnya dan ini original teknologi Yonex. Nah, next untuk kelas 600-700 kelas speed all round-nya adalah Aura Speed 8000A. Ini agak kaku ya. Makanya yang terbaru itu TRS belum nyoba karena lebih fleksibel. Lebih kaku, headnya nggak begitu berat, tembak-tembakannya enak nih. Nanoflare, Aura Speed 8000. Tapi yang warna lama, yang putih kuning, yang A ya. Kalau yang R itu nih, kalau R ada hijaunya itu lebih fleksibel. Nah, ini agak liar kalau menurut TRS ya, karena sudah gagang FreeCore itu ngeflag, shaftnya flag, jadi kurang
kurang menurut TRS, tapi memang belum coba. Nah, menurut TRS rekom yang 8000A itu dulu sampai raket itu habis-habis karena memang banyak yang cocok. Oke, kemudian apalagi? Nah, nih kita kasih dari Mizuno. Kalau kalian mau cari Mizuno di bawah sejuta, rekom TRS ada Carbosonic 89. Raket speed powernya Mizuno ini Carbosonic 89. Sekarang banyak warnanya. Nah, cuman kita kasih nama aja untuk Carbosonic 89. Silahkan cari warna yang sesuai selera. Raket speed ini benar-benar nyaman. Fleksibelnya pas, medium flagnya juga pas menurut TRS. Swing speednya juga cepat. Kalau di TRS memang suka yang speed power. Nah, Carbosonic 89 kalau dibandingkan dengan Nano Flare, yaitu tadi kelasnya memang speed power. Enak banget ya. Jadi kalau kalian pecinta Mizuno pengen yang sejuta di bawah, salah satu rekom TRS Carbosonic 89. Untuk full review silahkan cek di video TRS per item. Ini jadi cukup hanya referensi saja. Berikutnya untuk all-roundnya. Nah, raket terkuat sepanjang masa menurut TRS dari Mizuno adalah Pro Max ZX3. Tapi dari 3 warna ini beda bobot loh. Beda bobot dan beda feel. Yang paling serang adalah yang biru kuning. Yang di tengah enak adalah Pro Max ZX3 yang silver. All-roundnya nyaman swingnya. Karena bobotnya juga paling ringan. Tuh, di 88 untuk yang silver ini. All round nyaman dan framenya benar-benar kuat. Karena sudah buktikan banyak yang crash ZX3 itu badak banget framenya. Yang lawan ZX3 bakal ya itu tadi nggak tahu hasilnya. Tapi yang beberapa brand lain hajar ZX3 framenya hancur. Jadi rekom TRS untuk Pro Max ZX3 all round serang adalah yang warna silver. Kalau untuk gebuknya ZX3 yang biru kuning ini karena memang lebih berat bobotnya ya. Nggak tahu, dari beda warna pun beda bobot. Nah, ZX3 silver adalah raket TRS approved untuk cari yang all round, tidak berat, nyaman dipakai. Terutama adalah raket ini badak banget, kuat. Ya kalau yang cerita-cerita high endnya gimana, biarlah. Cuman ini rekom di bawah sejuta yang layak dibeli. Sampai sekarang layak dibeli untuk Pro Max ZX3 dari Mizuno. Nggak nyesel, raket enak. Mizuno enak loh. Cuman kadang isu durabilitasnya ya sudah lupakan. Kemudian yang paling mahal dan masuk kelasnya pro dipakai atlet adalah ini, kalian udah tahu, Aero Carbon. Di harga di bawah sejuta, 900, sangat-sangat layak. Jadi kalau kalian pengen cari raket atlet dipakai atlet internasional, Aero Carbon. Ini raketnya compact, tapi grommetnya 80. Ini serinya pro. Jadi raket sempit dengan grommet 80 sehingga pantulannya, empuknya nyaman ya. Biasanya kan raket sempit itu harus benar-benar kena tengah supaya pantulannya nyaman. Nah ini grommet 80, raketnya compact sehingga nggak perlu takut harus selalu kena sweet spot. Nah itu grommetnya 80, raketnya sempit, jadi semakin enak untuk serangnya. Laju kok kencang. Oke, itulah raket di bawah sejuta TRS approved. Terima kasih udah menonton. Ciao.